Kembali lagi kita belajar matematika dengan materi operasi vektor secara aljabar. Operasi vektor secara aljabar. Misalkan ada vektor A, yaitu anggotanya A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Maka operasi vektor yang bisa kita lakukan secara aljabar dari vektor A dan B adalah yang pertama, operasi penjumlahan. Nah, vektor A tambah vektor B itu sama dengan A1, A2 tambah B1, B2 itu sama dengan A1 kita tambahkan dengan B1, A2 tambah B2. Jadi di sini penjumlahan vektor secara aljabar, komponen atau elemen yang seletak kita jumlahkan. Jadi A1 kita tambahkan dengan B1, A2 kita tambahkan dengan B2. Itulah dia untuk operasi penjumlahan. Yang kedua adalah operasi pengurangan atau selisih dari dua buah vektor. Nah, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan A1, A2 dikurang B1, B2. Nah, di sini sama juga dengan penjumlahan bahwa yang kita kurangkan adalah komponen atau elemen yang seletak. Jadi di sini yang kita kurangkan adalah A1 kurang B1. Kemudian A2 kurang B2. Nah, itu adalah dia untuk operasi selisih ataupun pengurangan. Kemudian yang ketiga adalah perkalian dengan skalar. Nah, ini perkalian vektor dengan sebuah skalar. Kita misalkan di sini skalarnya adalah K. Jadi, K dikalikan dengan vektor A itu sama dengan K dikali A1, A2. Sama dengan KA1, KA2. Jadi di sini, K-nya atau skalarnya itu kita kalikan dengan masing-masing komponennya. Nah, jadi kita bisa buatkan catatannya atau sebuah kesimpulannya bahwa yang pertama, untuk penjumlahan atau pengurangan vektor secara aljabar, kita perlu menjumlahkan ataupun mengurangkan elemen atau unsur yang seletak. Kemudian, yang kedua, untuk hasil kali dengan skalar, kita kalikan skalar tersebut ke masing-masing unsur dari vektor tersebut. Lalu yang terakhir, rumus ini untuk penjumlahan, selisih, kemudian perkalian terhadap skalar, itu berlaku juga untuk vektor di ruang dimensi 3. Itu dia rumus untuk operasi vektor secara aljabar. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika vektor P sama dengan 12, 10 dan vektor Q sama dengan 6, negatif 8, tentukanlah A, 2 vektor P, B, 3 kali vektor P tambah 2 kali vektor Q. C, 3 kali vektor Q dikurang 2 kali vektor P. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa vektor P sama dengan 12, 10 dan vektor Q-nya sama dengan 6, negatif 8. Maka, untuk soal yang pertama, 2 kali vektor P itu sama dengan 2 kali, masukkan nilai dari vektor P tadi, 12, 10. Nah, hasilnya adalah perkalian dari angka 2 dengan masing-masing unsur vektor P. Jadi tinggal dikalikan saja. 2 kali 12, 24. 2 kali 10, 20. Nah, itulah dia penyelesaiannya untuk bagian A. Kemudian, untuk bagian B, 3 kali vektor P tambah 2 kali vektor Q. Itu sama dengan 3 kali, masukkan tadi komponen dari vektor P-nya 12, 10 tambah 2 kali vektor Q-nya tadi 6, negatif 8. Nah, ini caranya juga sama. Kita kalikan terlebih dahulu skalarnya dengan masing-masing komponen vektornya. Jadi sama dengan 3 kali 12, 36. 3 kali 10, 30. Tambah. Nah, ini kalikan terlebih dahulu. 2 kali 6, 12. 2 kali negatif 8, negatif 16. Nah, sekarang ini kan operasinya sudah menjadi operasi penjumlahan. Nah, ingat tadi bahwa untuk operasi penjumlahan vektor secara aljabar, kita tinggal menjumlahkan unsur-unsur atau elemen yang seletak.
Jadi ini sama dengan 36 tambah 12, itu 48. Kemudian 30 tambah negatif 16, itu sama dengan 14. Jadi 3 kali vektor P tambah 2 kali vektor Q itu sama dengan 48, 14. Itulah dia penyelesaiannya untuk bagian B. Sekarang untuk bagian C, mirip dengan bagian B, hanya di sini operasinya nanti pengurangan. 3 kali vektor Q dikurang 2 kali vektor P, itu sama dengan 3 kali, masukkan komponen si vektor Q, 6 negatif 8, kurang 2 kali, masukkan komponen dari vektor P, 12, 10. Nah, ini sama dengan, kita kalikan skalarnya dengan masing-masing komponennya. 3 kali 6, 18. 3 kali negatif 8, negatif 24. Kurang, nah ini kalikan juga. 2 kali 12, 24. 2 kali 10, 20. Ini sama dengan, kita kurangkan unsur ataupun elemen yang seletak. Jadi, 18 kurang 24. 18 kurang 24 sama dengan negatif 6. Kemudian, negatif 24 kurang 20. Nah, ini hasilnya negatif 44. Jadi, 3 kali vektor Q kurang 2 kali vektor P itu sama dengan negatif 6, negatif 44. Itulah dia penyelesaian untuk bagian C. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika vektor A sama dengan 616, vektor B sama dengan negatif 3, 0, 2, dan vektor C sama dengan negatif 3, 6, 2. Tentukanlah A 2 kali vektor A, B 3 kali vektor B tambah 2 kali vektor C, C vektor A tambah 2 kali vektor B kurang 3 kali vektor C. Nah, penyelesaiannya adalah kita tuliskan kembali yang diketahui di soal, vektor A-nya, komponen-komponennya berapa, vektor B, komponen-komponennya berapa, dan vektor C, komponen-komponennya berapa. Sekarang kita selesaikan untuk soal bagian A. 2 kali vektor A itu sama dengan 2 kali masukkan komponen-komponen dari vektor A yang ada di soal, 6, 1, 6. Nah, ini kan 2 kali vektor A, berarti masing-masing komponen di vektor A itu kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2. 2 kali 6, 12. Jadi hasilnya adalah 12, 2, 12. Itulah untuk bagian A. Sekarang bagian B. 3 kali vektor B tambah 2 kali vektor C itu sama dengan 3 kali masukkan atau gantikan komponen dari vektor B-nya. Negatif 3, 0, 2. Tambah 2 kali vektor C berarti 2 kali negatif 3, 6, 2. Nah, ini masing-masing skalarnya kalikan dengan komponennya. Sama dengan 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Tambah 2 kali negatif 3, negatif 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 2, 4. Jadi, ini tinggal mengoperasikan vektor secara aljabar dalam bentuk penjumlahan. Jadi tinggal jumlahkan saja yang seletaknya. Sama dengan negatif 9 tambah negatif 6, negatif 15. 0 tambah 12, 12. 6 tambah 4, 10. Nah, itulah hasilnya untuk 3 kali vektor B tambah 2 kali vektor C. Lalu, yang selanjutnya, soal bagian C-nya, vektor A tambah 2 kali vektor B kurang 3 kali vektor C. Caranya sama, tinggal gantikan semua komponennya, komponen masing-masing vektornya, masukkan. Jadi, hasilnya sama dengan 6, 1, 6, tambah 2 kali min 3, 0, 2, kurang 3 kali min 3, 6, 2. Nah, masing-masing komponen dari vektornya kalikan dengan skalarnya. Ini sama dengan, ini tetap ya, 6, 1, 6, tambah. Nah, ini kalikan ke dalam. 2 kali 3, negatif 6, 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, kurang 3 kali negatif 3, negatif 9, 3 kali 6, 18, 3 kali 2, 6. Jadi
Jadi hasilnya sama dengan 6 tambah negatif 6 kurang negatif 9. Hasilnya 9. 1 tambah 0 kurang 18. Negatif 17. 6 tambah 4, 10 kurang 6, 4. Jadi hasilnya adalah 9 negatif 17, 4. Itulah dia pembahasannya untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Diketahui vektor P sama dengan 1, 0, 1, vektor Q sama dengan negatif 1, 1, 0, vektor R sama dengan 0, negatif 1, 1, dan vektor S sama dengan 1, 2, 1. Jika bilangan real A, B, dan C memenuhi persamaan A kali vektor P tambah 2B kali vektor Q tambah C kali vektor R sama dengan vektor S, tentukanlah A tambah B tambah C. Oke, penyelesaiannya kita tuliskan persamaannya tadi. A kali vektor P kurang 2B kali vektor Q tambah C kali vektor R sama dengan vektor S. Sekarang kita substitusikan atau kita gantikan masing-masing komponen dari vektornya. Jadi kita peroleh A kali 1, 0, 1. Itu komponen dari vektor P. Kemudian kurang 2B kali negatif 1, 1, 0. Nah, ini dari vektor Q tambah C kali vektor R-nya tadi 0, negatif 1, 1. Sama dengan vektor S-nya 1, 2, 1. Nah, ini kita selesaikan. Kita kalikan masing-masing skalarnya ke masing-masing komponen vektornya. Jadi, yang pertama ini A kali 1A kurang 2B kali negatif 1 tambah C kali 0. Nanti hasilnya adalah A tambah 2B. Kemudian untuk komponen kedua A kali 0, 0 kurang 2B kali 1 tambah C kali negatif 1. Itu sama dengan negatif 2B kurang C. Kemudian untuk komponen ketiganya A kali 1 kurang 2B kali 0 tambah C kali 1. Hasilnya A tambah C. Itu sama dengan di sebelah kanan sama ya, sama dengan 1, 2, 1. Nah, kalau dikatakan dua vektor sama, berarti masing-masing komponen yang seletak nilainya sama. Jadi dari kesamaan ini kita bisa buat 3 persamaan. Nah, ada persamaan pertamanya A tambah 2B sama dengan 1. Kemudian persamaan keduanya negatif 2B kurang C sama dengan 2. Lalu persamaan ketiganya A tambah C sama dengan 1. Nah, sekarang kita mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Kenapa A yang dieliminasi? Dan nanti bisa dia disubstitusikan untuk ke persamaan keduanya. Kita peroleh nanti nilai 2B dan C-nya. Nah, A tambah 2B sama dengan 1, A tambah C sama dengan 1. Nah, ini kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Jadi kita peroleh 2B kurang C sama dengan 0. Sehingga 2B sama dengan C. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Sekarang kita substitusi 2B sama dengan C ke persamaan kedua. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga kita peroleh min C, karena tadi kan min 2B. 2B-nya gantikan menjadi C. Jadi min C kurang C sama dengan 2. Jadi min 2C sama dengan 2, maka nilai C-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 1 ke persamaan 4. Jadi 2B sama dengan negatif 1. Tadi kan 2B sama dengan C. C-nya gantikan jadi negatif 1. Berarti nilai B-nya sama dengan negatif 1/2. Sekarang kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 1 ke persamaan 3. Agar kita mendapatkan nilai A. Jadi A tambah C sama dengan 1. Kita gantikan C-nya tadi menjadi negatif 1. Berarti A tambah negatif 1 sama dengan 1, maka nilai A-nya sama dengan 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 1/2,
dan C-nya sama dengan negatif 1, maka nilai dari yang ditanyakan di soal yaitu A tambah B tambah C itu sama dengan 2 tambah negatif setengah tambah negatif 1 sama dengan setengah. Itulah dia penyelesaian untuk contoh soal nomor 3. Baik, sekarang kita bahas contoh soal yang keempat. Diketahui koordinat titik P negatif 1, negatif 8, negatif 2. Kemudian titik Q 2, negatif 5, 4. Dan titik R 3, negatif 4, 6. Tentukanlah panjang dari vektor PQ dikurang vektor PR. Nah, kita selesaikan. Kita ingat kembali bahwa vektor PQ itu sama dengan Q dikurang P. Untuk vektor PR itu sama dengan R dikurang P. Nah, jadi kan diketahui tadi titik P-nya negatif 1, negatif 8, negatif 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi vektor P dengan penulisannya secara vektor kolom. Jadi kita susun aja ke dia ke bawah, negatif 1, negatif 8, negatif 2. Demikian juga untuk titik Q dan juga titik R. Nah, sekarang kita tentukan vektor PQ-nya. Nah, PQ artinya itu sama dengan Q dikurang P. Vektor Q dikurang vektor P. Jadi tinggal kita masukkan aja komponen vektor Q-nya. 2, negatif 5, 4, dikurangi negatif 1, negatif 8, negatif 2. Jadi vektor PQ-nya adalah 3, 6. Sekarang, dengan cara yang sama, kita tentukan vektor PR-nya. Berarti vektor PR sama dengan vektor R dikurang vektor P. Ini sama dengan 3, negatif 4, negatif 6, itu vektor R-nya, kurang vektor P-nya, negatif 1, negatif 8, negatif 2. Sama dengan, kita kurangkan, 3 kurang 1, 4. Negatif 4 tambah 8, 4. 6 ditambah 2, 8. Jadi sudah kita peroleh vektor PQ dan vektor PR. Sekarang kita kurangkan. Nah, kita kurangkan masing-masing komponen yang seletak sehingga kita peroleh di sini vektor PQ dikurang vektor PR itu sama dengan 3, 3, 6. Nah, dari sini tadi ya, kurang 4, 4, 8. Itu sama dengan 3 kurang 4 negatif 1. 3 kurang 4 negatif 1, 6 kurang 8 negatif 2. Jadi hasil pengurangannya adalah negatif 1, negatif 1, negatif 2. Nah, yang ditanyakan di soal adalah panjang. Panjang dari vektor PQ kurang vektor PR. Nah, ingat rumus panjang adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana X-nya adalah negatif 1, Y-nya negatif 1, dan Z-nya adalah negatif 2. Kita substitusikan kemari. Jadi panjang dari vektor PQ dikurang vektor PR itu sama dengan akar dari negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 tambah 1 tambah 4. Sama dengan akar 6. Jadi panjang vektor PQ kurang vektor PR itu sama dengan akar 6. Itulah dia pembahasan soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Soal latihan ini silahkan dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Soal yang pertama, diketahui vektor-vektor, vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah k, vektor B sama dengan 3i kurang 2k, dan vektor C sama dengan 2i tambah 2j kurang 5k. Tentukanlah hasil dari vektor A tambah 2 kali vektor B kurang 3 kali vektor C. Agar mudah menyelesaikan soal ini, silakan ubah vektor-vektor satuan ini menjadi vektor kolom. Lalu soal yang kedua, diketahui vektor P sama dengan 2, 5, negatif 2. Vektor Q sama dengan negatif 1, negatif 6, 5. Dan vektor R sama dengan negatif 7,
negatif 21, 2Z kurang 21. Jika bilangan real X, Y, dan Z memenuhi persamaan X kali vektor V tambah Y kali vektor Q sama dengan vektor R, tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, tinggal masukkan komponen-komponen dari masing-masing vektor ke persamaan yang diberikan. Setelah itu kamu akan mendapatkan beberapa persamaan dan selesaikanlah persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian soal yang ketiga. Diketahui koordinat titik A negatif 5, 3, 4 dan titik B negatif 2, 9, 1. Tentukanlah panjang vektor AB. Ingat bahwa vektor AB itu sama dengan B dikurang A. Nah, setelah kamu mendapatkan vektor AB-nya, tentukanlah panjang vektornya dengan menggunakan rumus panjang vektor AB sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itulah dia soal latihan yang harus kamu kerjakan dan hasilnya harus kamu kirimkan melalui Classroom. Oke, demikian materi tentang operasi-operasi vektor secara aljabar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.